Anda kembali lagi menyaksikan eksklusif interview. Saya masih bersama dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Pak Lutfi, kita lanjutkan kembali saking serunya gitu ya ngobrol sama Pak Lutfi soal keadaan saat ini begitu. Nah, dari Kementerian Perdagangan selain tadi memang mempersiapkan kondisi supply yang tetap ada begitu walaupun harganya naik, strategi apa lagi yang dilakukan? Berarti kan sudah akan terbaca begitu ya apa-apa saja yang mungkin terjadi begitu ke depannya. Seperti apa Pak Lutfi? Jadi karena saya memprediksi bahwa harga komoditas pangan akan naik, apalagi kita menjelang puasa dan lebaran, saya pastikan bahwa semua stok H-100 ini sudah tersedia. Jadi contohnya sehari setelah saya dilantik, saya memastikan bahwa gula akan cukup, beras harus ada, kemudian bahan pokok dan bahan penting itu mesti terjamin. Jadi saya pastikan di dalam beberapa hari, beberapa minggu ke depan ini, kita akan siap menghadapi puasa dan hari raya. Ini kita juga lihat bahwa bagaimana Indonesia posturnya khususnya di neraca perdagangan di tahun 2019 ini kan lebih banyak surplusnya ketimbang lebih banyak surplusnya begitu ya, bahkan lebih surplusnya lebih sering daripada defisitnya begitu ya. Tapi ini karena impornya yang turun gitu ya, sementara ekspornya naiknya tipis. Nah ini kan sebenarnya masih ada persoalan lagi sebenarnya di sini, keterkaitan juga dengan impor yang lebih banyak juga ke bahan baku, barang modal, belum lagi untuk industri kok juga tampaknya juga belum bergeliat begitu ya. Seperti apa Anda melihat ini begitu? Memang datanya bagus tetapi memang hasilnya tidak sesuai dengan keinginan sebenarnya. Nah, apa yang bisa dilihat di cerminan potret tahun 2021 ini Pak Lutfi? Jadi kalau 2020 kita memprediksi bahwa surplus perdagangan kita akan mencapai mendekati 20 miliar dolar. Terakhir terjadi ini adalah 21 tahun yang lalu ketika terjadi krisis keuangan Asia, gitu ya. Saya secara pribadi melihat ini dengan ketakutan tersendiri. Kenapa, Karena impor yang turun itu memang yang terbesar impor itu adalah impor migas kan, yang membuat trade deficit kita. Tetapi juga impor-impor yang lain. Nah, impor-impor yang lain itu 66,7% dari impor kita itu adalah bahan baku dan bahan penolong. Dan bahan penolong itu membuat industri di Indonesia ini berjalan dengan baik, dengan cepat dan bagus. Karena kita ini bagian daripada value chain dunia. Nah, ketika angka ini melemah gitu kan ya, saya kok curiga gitu kan ya bahwa industri dan konsumsi di Indonesia ini juga ikut melemah. Kita mesti lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia atau struktur daripada GDP Indonesia 54% itu adalah konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah yang barang-barang Indonesia sendiri diproduksi di Indonesia. Nah, jadi Maria, saya melihat saya akan mempelajari ini dengan baik gitu kan ya, dan kita akan membuatkan kiat-kiatnya, tetapi saya merasa bahwa konsumsi ini mesti tetap dipacu gitu kan ya, untuk menaikkan permintaan, dan karena permintaan itu akan menyebabkan timbulnya produksi dari industri, dan ini akan menggeliatkan daripada perekonomian kita. Jadi salah satunya yang saya pastikan nanti arus barang ini mesti jalan. Karena kalau arus barang tidak jalan, ini akan menyebabkan ketika permintaan datang, terutama setelah vaksin datang, yang akan datang pada tahun 2021 ini, kita juga mesti menyiapkan bahwa industri kita, pasar kita harus bisa menggeliat dengan baik sejajar dengan perbaikan ekonomi dan ekonomi dunia. Jadi ini seperti pilot gitu kan ya, yang harus bisa terbang atau bisa seperti kapten kapal yang bisa mesti ikuti dengan arus angin dan jaga arus di laut dengan baik. Jadi ini tingkat kepekaannya harus tinggi, dan mudah-mudahan tata kelola dengan baik di Kementerian Perdagangan ini bisa ikut memberikan nilai tambah terhadap perbaikan ekonomi Indonesia. Nah, ini sektor-sektor apa saja sih Pak Lutfi yang Anda lihat begitu yang cukup potensial juga untuk genjot ekspor lagi, kemudian impor juga nih khususnya juga untuk menggeliatkan konsumsi juga, apa sih yang bisa Anda maksimalkan begitu untuk rapot neraca perdagangan kita nih di 2021? Ya, saya kalau melihat bahwa memang saya sangat sebenarnya gitu kan ya, dengan harga komoditas dunia naik ini, Indonesia sebenarnya juga diuntungkan. Contoh,
meskipun minyak belum naik sempurna gitu kan ya, tapi kita sudah melihat bahwa pertumbuhan yang baik di nilai jual batu bara. Kita lihat nih harga nikel kita baik, kita lihat harga koper kita baik, kita lihat harga emas kita baik. Ini adalah primadona ekspor kita. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan Maria, kita ini sedang mentransformasi, Indonesia sedang bertransformasi dari penjual barang setengah jadi barang mentah menjadi barang industri. Contohnya, kalau kita lihat dari 10 ekspor kita ke luar negeri, barang nomor 5 itu adalah otomotif. Ya. Bisa dibayangkan, tidak bisa dibayangkan sama saya waktu jadi kepala BKPM tahun 2005 itu, bahwa Indonesia akan menjadi negara penjual mobil salah satu yang terkuat di dunia. Kenapa? Karena mobil kita murah, mobil kita bisa dipakai di kelas menengah, dan mobil kita laku, gitu kan ya. Yang kedua, yang keenam itu adalah baja, besi dan baja. Bisa dibayangkan kita ini yang katanya merugi dengan baja, ternyata kita ini penjual stainless steel nomor 2 di dunia. Jadi dengan kita bertransformasi menjadi negara industri, dengan adanya investasi yang digenjot oleh Bapak Jokowi ini, kita sedang bertransformasi menjadi pengekspor barang-barang industri. Nah, ini diperlukan sistem perjanjian perdagangan yang canggih dan sistem perjanjian perdagangan yang dinamis. Oleh sebab itu, ini yang sedang kita kerjakan, akan membuka pasar-pasar baru. Dan Indonesia memang juga sudah melakukan beberapa perjanjian dagang begitu ya, seperti RCEP, kemudian juga IASEPA dengan Australia, IKSEPA dengan Korea begitu ya, atau beberapa SEPA-SEPA lain yang dilakukan juga Indonesia. Nah, ini sejauh ini seperti apa sih menurut pantauan dari Pak Lutfi sendiri begitu ya? Kan kita berharap Indonesia jangan nanti, pasti pertanyaannya, nanti kita jadi pasar lagi nih ya, nah, seperti apa nih? Ya gini, kita sekarang berada di era yang berubah. Kalau zaman dulu, zaman sebelum ini, itu adalah zaman kompetisi, di mana artinya salah satu mesti menang atau kalah. Kalau sekarang tidak, kita ini zaman kolaborasi. Jadi kalau kita lihat sekarang gitu, saya nggak mau sebutin negaranya, tetapi yang kita lihat di depan mata kita, saingan kita itu ikut join dengan salah satu perjanjian perdagangan yang penting, yaitu TPP. Negara tetangga kita ini masuk ke TPP, yang terjadi adalah tiba-tiba mempunyai pasar yang besar dan kuat. Karena inilah negara berkembang, negara tetangga ini mendapatkan investasi elektronika lebih dari 8 miliar dolar. Karena itu strukturnya menjadi kuat, bisa dibayangkan negara ini mendapatkan ekspor terhadap GDP-nya itu 105%. Dan ini menjadi primadona sekarang di ASEAN. Nah, dengan cara membuka pasar, kita menjadi basis industri dan kita memperbaiki ekspor kita ke depan. Itu adalah tren daripada perdagangan dunia yang baru, yaitu perdagangan kolaborasi. Artinya kita buka pasar kita menjadi host atau menjadi tuan rumah untuk investasi, basis industri, ini akan menjual barang lebih banyak. Artinya, kalau kita mau menjual lebih banyak, kita juga mesti membeli lebih banyak. Dan tujuan saya, Maria, kalau kita lihat dalam rumus GDP ada 2 itu. Ada consumption, ada export import. Nah, ini keduanya ini bersinggungan langsung dengan Kementerian Perdagangan. Ekspor import kita ini sekarang kira-kira cuma 34% dari GDP. Consumption kita lebih dari 50% dari GDP. Pada suatu hari untuk menjadi negara maju, ini tempatnya mesti berpindah. Nah, ketika tempatnya ini berpindah, artinya ekspor impor kita ini mesti mempunyai pertumbuhan dengan trajektori tinggi. Bayangan saya adalah 7,5 sampai 8% per tahunnya. Artinya impor dan ekspor kita mesti tumbuh 8% per tahunnya. Itu mesti digenjot. Dan ini Indonesia dengan negara 270 juta dengan kelas menengahnya yang besar ini, Indonesia bisa. Nah, yang paling penting adalah walaupun angkanya sefantastis itu, Pak Lutfi. Bisa. Karena kayak gini, Maria, orang mengatakan bahwa kita waktu 98 krisis moneter itu GDP per kapita kita $460 per kapita. Tahun 2018 Indonesia masuk kelas menengah. GDP kita per kapita 4.051. Dalam 20 tahun GDP Indonesia tumbuh 1000%, 10 kali lipat.
Nah, target kita ke depan, kita mesti tumbuh 3 kali lipat GDP per kapitanya untuk menjadi negara maju sebelum 2038. Kenapa 2038? 2038 itu adalah ketika demographic bonus kita habis. Tidak ada satu negara menurut OECD bisa menjadi negara maju melewati middle income trap ini yang demografi bonusnya habis atau orang tuanya lebih banyak dari anak mudanya. Bisa nggak? Mesti bisa. Dan untuk itu kita mesti tumbuh 7,5% sampai 8%. Salah satunya yang kita mesti genjot adalah ekspor impor kita mesti menjadi lebih dari 50% dari GDP. Artinya buka pasar yang luas akan menjadikan host untuk investasi, menjadi tuan rumah untuk investasi, dan ini akan menyebabkan produksi untuk ekspor. Dan oleh sebab itu kita lebih agresif. Jadi Pak Ria, waktu saya datang di Kementerian Perdagangan, Indonesia hanya mempunyai 2 perjanjian perdagangan dengan dunia, yaitu pertama dengan Jepang, IJPA, yang kedua Preferential Trade Agreement dengan Pakistan. Yang ketiga adalah skema ASEAN. Hari ini saya datang, kita punya perjanjian dengan EFTA, negara-negara Eropa kecil, Swiss, Liechtenstein, dan Iceland. Kita punya kerjasama perdagangan dengan Chile, bekerjasama dengan Australia, kerjasama sekarang lagi dengan Korea, lagi negosiasi dengan European Union. Kita baru diperpanjang GSP facility-nya dari Amerika Serikat. Dan saya akan pastikan selama saya berada di Kementerian Perdagangan ini, kita akan membuka pasar-pasar baru untradisional. Oke, ini sangat menarik nih janjinya Pak Lutfi begitu ya. Tapi stepping menuju ke sana sudah sampai mana nih Pak untuk membuka pasar-pasar baru yang non tradisional ini kan juga ini adalah mimpinya Pak Jokowi juga kan. Seperti apa sejauh ini? Apakah cukup perjanjian dagang saja sudah ditandatangani ataukah harus ada aksi yang lain atau aksi yang berbeda yang juga dilakukan dari pemerintah dalam negeri? Kita kan tahu bahwa kemudahan-kemudahan investasi pun juga sudah dilakukan dengan adanya Omnibus Law dan lain-lain ya. Sebenarnya sudah sangat terbuka sih. Dan informasi dari Pak BKPM, Pak Bahlil yang kemarin juga disampaikan bahwa sudah banyak juga nih yang tertarik untuk masuk ke Indonesia. Tapi seperti apa sebenarnya yang dilakukan khususnya dari Partai Kementerian Perdagangan sendiri? Jadi Kementerian Perdagangan ini dengan trade-nya itu, jadi gini, kalau orang kayak orang jatuh cinta ya Maria, itu datang itu bukan tanya, mesti tertarik dulu, dua-duanya mesti tertarik dulu, gitu kan ya. Tertarik itu di dalam bahasa dagang itu adalah datang dulu. Maksudnya visit dulu. Setelah itu pacaran. Nah pacarannya ini adalah perdagangan. Kamu punya apa, saya punya apa, kita tukeran. Setelah itu kayak orang jatuh cinta, kalau memang cocok kita kawin. Nah itu dengan investasi. Jadi ini analoginya ini mesti cocok semuanya gitu kan ya. Jadi yang bikin kita menarik itu Omnibus Law-nya. Itu supaya kita saling menarik. Nah habis itu jatuh cintanya itu di tangan saya, yaitu perdagangan. Nah perdagangannya ini akan membawa 2 imbas, yaitu investasi dan industrialisasi. Ini satu bagian yang kita mesti kerjakan bersama-sama. Jadi saya mempunyai komitmen, saya sudah bilang sama Pak Menko, pokoknya ekspor impor ini mesti digenjot. Kenapa? Karena pasti akan mendatangkan investasi, mendatangkan industrialisasi, dan akan akhirnya menggenjot ekspor kita ke luar negeri. 4 tahun beres itu. Waduh. 4 tahun membuat kisah jatuh cinta yang banyak sekali berarti ya Pak. Nanti kita sambung lagi, kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di CNBC Indonesia.